Alan adalah seorang pengusaha sukses pemilik beberapa perusahaan besar di bidang teknologi dan properti. Kekayaannya sudah mencapai miliaran dolar, tapi sifat rendah hati dan gaya hidup sederhana membuat Alan jarang menonjolkan diri. Meskipun sering menghadiri acara-acara besar, Alan lebih suka tampil apa adanya. Hari itu ia memutuskan untuk menguji bagaimana orang memandang seseorang hanya dari penampilannya. Alan memiliki hobi unik, mengamati kehidupan dari sudut pandang orang-orang biasa. Untuk itu, ia mengenakan pakaian lusuh, kemeja usang, celana yang sudah pudar warnanya, dan sepatu yang hampir robek. Ia bahkan membawa kantong plastik bekas di tangannya, mirip seperti seorang pemulung yang baru saja mencari barang bekas di jalanan. Dengan penampilan seperti ini, Alan pergi ke sebuah dealer mobil mewah di tengah kota. Sesampainya di dealer, Alan disambut dengan tatapan penuh curiga dari seorang petugas keamanan yang berjaga di pintu. Bukannya membuka pintu dengan ramah, petugas itu justru memandang Alan dari atas ke bawah, seolah memastikan bahwa pria ini tidak akan membuat masalah. "Pak, maaf, Anda yakin datang ke tempat yang benar?" tanya petugas itu dengan nada sinis. Alan tersenyum tipis. "Iya, saya mau lihat-lihat mobil di sini. Katanya ada model baru ya." Sikap Alan yang tenang membuat petugas sedikit bingung, tetapi ia tetap mengizinkan Alan masuk. Begitu masuk, seorang sales wanita menghampirinya dengan raut wajah yang jelas menunjukkan rasa tidak suka. "Pak, kalau Anda mau cari mobil bekas, itu bukan di sini. Kami hanya menjual mobil premium," katanya sambil melipat tangan. Alan tetap tenang. "Saya tahu. Saya mau lihat mobil-mobil yang ada di sini. Kalau cocok, saya mau beli, mungkin sekalian beberapa." Mendengar ucapan itu, sales wanita itu hampir tertawa. Ia memandang Alan dengan pandangan merendahkan. "Maaf Pak, mobil di sini harganya miliaran. Saya rasa ini bukan tempat yang tepat untuk Anda." Alan tersenyum kecil, tetapi kali ini ada sedikit tegasan dalam suaranya. "Apa saya perlu menunjukkan uang saya untuk bisa dilayani di sini?" Sales wanita itu mengangkat alis, merasa tersinggung dengan pertanyaan Alan. "Pak, tolong jangan buang waktu kami. Kalau Anda tidak serius, lebih baik pergi." Tidak hanya itu, beberapa karyawan lain yang melihat situasi tersebut mulai bergosip dan tertawa kecil di sudut ruangan. Alan yang sabar hanya mengangguk dan berjalan keluar dari dealer tersebut. Namun sebelum pergi, ia berkata pelan, "Baiklah, kalau begitu saya akan kembali nanti." Sales wanita itu hanya menggelengkan kepala, berpikir bahwa Alan hanyalah seorang pemulung yang berhayal. Setelah keluar dari dealer mobil itu, Alan kembali ke kantornya. Ia tersenyum tipis, memikirkan bagaimana reaksi orang-orang tadi. Sebagai seorang yang sering menghadapi dunia bisnis, Alan sudah terbiasa dengan orang yang menilai hanya berdasarkan penampilan. Namun ia tidak menyangka bahwa orang-orang di dealer itu begitu meremehkan tanpa mencari tahu siapa dirinya. Alan memutuskan untuk memberikan mereka sebuah pelajaran. Keesokan harinya, ia datang lagi ke dealer tersebut, tapi kali ini penampilannya berbeda. Alan mengenakan setelan jas mahal berwarna biru tua dengan sepatu kulit mengkilap. Di pergelangan tangannya, sebuah jam tangan edisi terbatas bernilai miliaran rupiah berkilau. Ia juga datang dengan diantar sopir pribadinya menggunakan mobil mewah dari koleksi pribadinya. Begitu turun dari mobil, petugas keamanan yang kemarin meremehkannya langsung berubah sikap. Dengan senyum lebar, ia membukakan pintu untuk Alan. "Selamat datang Pak, silakan masuk," katanya dengan sopan, seolah tidak mengenali pria yang kemarin diabaikannya. Saat Alan masuk, sales wanita yang kemarin mempermalukannya langsung menghampiri, tapi kali ini dengan senyum ramah yang dibuat-buat. "Selamat datang Pak, ada yang bisa saya bantu hari ini?" tanyanya dengan nada lembut. Alan menatapnya sejenak, lalu tersenyum tipis. "Bukankah kemarin Anda bilang tempat ini bukan untuk saya?" ucap Alan sambil melipat tangannya. Sales wanita itu terkejut dan wajahnya langsung pucat.
"Apa maksud Anda, Pak?" tanyanya gugup. "Ya, saya datang ke sini kemarin. Penampilan saya memang berbeda, tapi saya orang yang sama," kata Alan dengan nada tenang. "Dan sekarang saya ingin membeli beberapa mobil. Apakah Anda masih berpikir saya tidak mampu?" Wajah sales wanita itu semakin tegang. Ia tidak menyangka pria lusuh yang diremehkan kemarin adalah seorang pengusaha kaya. Beberapa karyawan yang mendengar percakapan itu mulai saling berbisik, merasa malu dengan perlakuan mereka. Alan melanjutkan, "Saya ingin membeli 5 mobil paling mahal di sini, tapi saya tidak mau 1 rupiah pun masuk ke kantong Anda." Ia menatap sales wanita itu tajam. "Tolong panggil manajer Anda." Manajer dealer segera datang setelah mendengar situasi ini. Ia mencoba meminta maaf kepada Alan atas perlakuan stafnya. "Pak, kami benar-benar minta maaf atas kejadian kemarin. Kami akan memberikan pelayanan terbaik untuk Anda." Namun Alan hanya mengangkat tangan, memberi isyarat agar manajer itu berhenti berbicara. "Pelajaran untuk kalian semua, jangan pernah meremehkan orang hanya karena penampilannya. Kalian kehilangan kesempatan kemarin karena terlalu sombong. Kali ini saya tetap akan membeli mobil di sini, tapi pastikan staf kalian belajar dari kesalahan ini." Setelah semua transaksi selesai, Alan mengendarai salah satu mobil yang dibelinya, sementara sisanya dikirim ke rumahnya. Dealer itu kehilangan kepercayaan dari Alan sebagai pelanggan tetap, dan sales wanita yang merendahkannya akhirnya diberhentikan atas kesalahan fatalnya. Setelah kejadian itu, dealer tersebut menjadi bahan pembicaraan di kalangan bisnis lokal. Kisah Alan yang diperlakukan tidak layak karena penampilannya menyebar dengan cepat, terutama karena ia adalah sosok yang cukup dikenal di kalangan pengusaha. Banyak yang mengecam perilaku buruk staf dealer dan reputasi tempat itu pun tercoreng. Namun Alan tidak hanya berhenti di situ. Ia memutuskan untuk mengambil tindakan lebih besar. Sebagai seorang yang percaya pada pentingnya kesetaraan dan penghormatan, Alan mendirikan sebuah program pelatihan khusus untuk meningkatkan etika pelayanan di berbagai bidang usaha. Ia ingin memastikan bahwa kisah serupa tidak terjadi lagi pada orang lain. Program pelatihan tersebut yang diberi nama Respect Beyond Appearance bekerja sama dengan berbagai perusahaan, termasuk dealer-dealer mobil, restoran, dan hotel. Alan mengundang manajer dealer tempat kejadian itu terjadi untuk ikut serta dalam pelatihan ini. Meskipun awalnya enggan karena malu, manajer tersebut akhirnya menyadari pentingnya pembelajaran ini dan mengirim seluruh stafnya untuk mengikuti program tersebut. Beberapa bulan setelah insiden itu, dealer tersebut berubah total. Mereka mulai menerapkan kebijakan baru di mana setiap pelanggan tanpa memandang penampilan atau status sosial harus diperlakukan dengan hormat dan profesionalisme. Sales wanita yang sebelumnya diberhentikan mencoba menghubungi Alan untuk meminta maaf secara langsung. Tetapi Alan memilih untuk tidak bertemu dengannya. Meski begitu, ia mengirim pesan singkat melalui asistennya. "Kita semua bisa belajar dari kesalahan. Jadilah lebih baik dimanapun Anda bekerja nanti." Alan tidak pernah berniat menghancurkan reputasi dealer tersebut. Sebaliknya, ia berharap insiden ini menjadi pelajaran untuk semua pihak. Ia juga mengungkapkan bahwa pengalaman itu memberinya ide untuk menciptakan lebih banyak peluang pelatihan etika dan profesionalisme di dunia bisnis. Sementara itu, kehidupan Alan kembali seperti biasa. Ia tetap dikenal sebagai seorang miliarder dengan hati yang rendah hati, yang selalu percaya bahwa nilai seseorang tidak diukur dari penampilan atau statusnya, melainkan dari sikap dan tindakan mereka. Dealer mobil itu meski sempat kehilangan beberapa pelanggan, perlahan membangun kembali reputasinya. Kali ini dengan pelayanan yang jauh lebih baik. Kisah Alan menjadi inspirasi bagi banyak karyawan di sana, bahkan di luar dealer itu.
Mereka belajar bahwa setiap orang memiliki potensi yang tidak bisa diukur hanya dari luarnya. Isa Alan mengingatkan kita semua untuk tidak menilai seseorang dari penampilan. Tindakan kecil berupa penghormatan dan keramahan bisa membawa dampak besar, baik bagi bisnis maupun hubungan antar manusia.